warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbankan syariah. Yang pertama itu ada tentang pengertian bank syariah, yang kedua ada prinsip-prinsip bank syariah, yang ketiga dasar hukum bank syariah, yang keempat ada tujuan bank syariah, dan yang terakhir adalah tentang produk-produk bank syariah. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu pengertian bank syariah. Nah, di sini pengertian bank syariah atau bank Islam dalam buku Edi Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dan bank yang beroperasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang mengangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah. Dan selanjutnya itu ada menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi kesimpulannya bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Yang keduanya itu ada tentang prinsip-prinsip bank syariah. Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah setelah dikaji lebih dalam falsafah dalam beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada 3 hal, yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan atau margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurigai, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas profesi masukan dan keluarnya. Yang ketiga itu yang kebersamaan tadi mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Sejauh ini telah didukung oleh 6 pilar dalam Eksekutif Perbankan Indonesia yang disebut API, yaitu struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen. Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami negatif spread seperti bank konvensional. Pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga atau yang disebut dengan riba, tidak transparan itu atau gharar, dan maisir spekulatif. Yang ketiga itu ada tentang dasar hukum bank syariah, yaitu bank syariah secara yuridis, normatif, dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia
dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober yang disebut dengan FAKTO, yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga. Ya, hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintahan telah memunculkan lembaga keuangan, yaitu bank syariah, yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapatkan pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1090 terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah. Tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur beroperasi secara ganda atau yang disebut dengan dual sistem bank. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah. Kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah. Dan pada tahun 2008 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pengaturan atau yang regulasi perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah. Yang keempatnya itu ada tujuan bank syariah. Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional, pada umumnya bank syariah juga bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pengumpulan modal dari masyarakat, dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan mengembangkan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha kerakyatan. Yang ketiga, membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan yang keempat, berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain. Yang kelima, itu tentang produk-produk bank syariah. Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana yang disebut dengan funding, yang kedua itu tentang produk penyaluran dana yaitu finansi, dan yang ketiga itu produk jasa yang disebut dengan service. Yang pertama tadi yang tentang produk penghimpunan dana itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tabungan, yang kedua itu deposito, yang ketiga itu giro. Yang pertama itu ada tentang tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut
syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, billet, giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat liquid, artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Yang kedua itu ada tentang deposito. Deposito menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dana, bank syariah, dan atau unit usaha syariah. Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Yang ketiga itu ada tentang giro. Giro menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan menggunakan cek, billet atau giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahan bukuan. Juga dengan disebut giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil dan pengambilan dana menggunakan cek. Biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarannya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank. Yang B-nya tentang produk penyaluran dana atau pembiayaan yang disebut dengan financing. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli seperti bai murabahah, bai as-salam, dan bai al-istisna. Yang keduanya, pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik. Yang ketiganya, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musakkah. Yang C-nya tentang produk jasa yang disebut dengan servis. Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaris atau penghubung antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, SAR, yaitu jual beli valuta asing. Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip SAR. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing. Yang keduanya itu wadiah, yaitu titipan. Pada dasarnya, dalam akad wadiah, penerimaan simpanan hanya dapat menyimpan titipan tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dan dalam memelihara barang titipan karena faktor-faktor di luar batas kemampuan. Ya, sampai di sini dulu penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan saya dan kekurangan dalam penjelasan ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.